terima kasih Bu Dewayu ya, terima kasih atas waktunya ya. Jadi pada kesempatan ini yang dalam hal guru penggerak, artinya membutuhkan partisipasi teman-teman perihal modul tentang observasi kelas. Nah, jadi sebelum pelaksanaan observasi kelas itu ada beberapa tahapan yang perlu disampaikan sama Dewayu. Yang pertama adalah adanya pra-observasi, sudah itu ada observasi kelas, dan nanti dia akan mengobservasi Dewayu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya setelah observasi kelas dia pasca observasi. Ya, jadi dari hasil observasi itu apa yang menjadi hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita akan bicarakan. Setelah itu baru akan kita lanjutkan ke proses coaching. Nah, setelah proses coaching itu baru kita buat pengembangan diri. Pengembangan diri Dewayu itu akan seperti apa? Nah, intinya di sini kita sama-sama belajar, ya, sama-sama berbagi. Jadi Suksumo atas waktunya dan Suksumo atas supportnya nih, ya, yang telah membantu saya dalam kegiatan guru penggerak. Ya, jadi yang pertama udah Dewayu ngajar apa ya? Iya, yang matematika. Matematika. Nah, kira-kira tanggal berapa nanti Tiang bisa observasi? Observasi ya? Yang pasti sebelum galungan kayaknya. Sekarang tanggal 13, lagi 3 hari, tanggal berapa jadi? 16 ya? Jumat niki nih. Oh, berarti 16. Atau Jumat depannya boleh juga. Nah, lebih cepat. Lebih cepat lebih. Ya. Jumat niki tanggal 16 nih. Ya, di kelas 10 tapi Pak Manu. Iya. Kelas 10 fase E ya. Ya. Nah, jadi dalam pertemuan itu nanti dengan siswanya, tujuan pembelajaran Dewayu ke anak-anak itu napi materinya. Materinya sih tentang statistika Pak Man. Statistika. Itu ada mean, modus. Ada mean. Modus, ada median. Ada median. Tujuan daripada pembelajaran statistika untuk anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari apa ya, gimana? Kan di kurikulum, di ATP, di CP kan ada di sana. Iya, yang pasti itu mengidentifikasi mean pasti. Identifikasi mean, modus, singkat aja ya Pak Mak. Ya. Median, modus. Ada 2 sih, ada data tunggal ada data berkelompok ada. Oh, data tunggal. Ada data kelompok. Data berkelompok. Oke. Nah, setelah anak-anak memahami yang namanya mean, modus, data tunggal, nah, ke depannya anak-anak itu akan seperti apa jadinya dari ilmu statistik ini? Dari ilmunya dia. Kalau yang paling sering dipakai itu ya sebenarnya Pak Man, kalau dia melanjutkan ke S1 ataupun ke D1-nya itu kan banyak sekali itu menggunakan skripsi kan. Pasti ada itu data-data yang menggunakan statistika. Oh ya, pengolahan data. Itu pasti. Tapi kalau untuk anak setingkat SMK. Di mana bisa direalisasikan, diimplementasikan, untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalau kita di perhotelan kan, di perhotelan tuh pasti yang paling sering mereka buka tuh laundry, kan gitu. Nah, laundry itu ada yang nyuci aja, kemudian ada yang cuci setrika, kemudian mungkin setrika aja kan gitu, banyak sekali pilihannya kan. Nah, dari sana kan ada namanya modus tuh Pak Man. Modus tuh kan adalah data yang paling tertinggi. Mungkin dari sana itulah kita tahu peminat apa sih peminat yang paling tinggi. Jadi itu ya, laundry aja. Ya, apa setrika aja. Atau komplit atau apa gitu, atau COD kan gitu, banyak sekali sebenarnya hal. Atau misalnya di sana kan kita ada jual parfumnya dan sebagainya. Oh, itu di sana ya. Jadi dari
itu sehingga siswa memahami mana yang Favorit, favorit itu ya modus dan pelanggannya dia. Oh, ya. Hampir sama seperti di kafe sekarang kan gitu. Apa sih yang paling itu yang kita tingkatkan Nah, gitu. iya. Nah, dari statistika itu area pengembangan yang hendak dicapai itu yang mana? Yang paling banyak itu udah di modus saja sih Paman. Tapi sebenarnya nggak selain modus saja yang dikembangkan, itu di Mian juga bisa. Mian tuh nggak rata-rata. Jadi kita tahu rata-rata keuntungan kita berapa per harinya. Kalau kita jualan lah. Oh iya, pasti kan larinya ke sana semua. Ya. Apalagi ke SMK. Ke profit kan pasti Ya, semua. ke SMK dia karena harapan mereka kan terjun ke masyarakat. Iya. Dan terjun ke dunia kerja. Sehingga mereka sudah bisa menghitung berapa keuntungannya, rata-rata perolehannya, termasuk juga modusnya mana yang sesuatu yang lebih dominan dibutuhkan kan seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, termasuk juga untuk mencapai daripada pengembangan tadi itu strategi yang akan dipersiapkan. Sebenarnya kalau boleh curhat, kalau matematika itu masih menyeramkan sebenarnya bagi siswa. Saya kayak gimana ya? Banyak kok itu situasi seperti itu, dia bilang ini, Bu, kok saya lihat matematika itu sangat menyeramkan baru pertama masuk ini. Mbak, coba Ibu yang ngajar nggak akan menyeramkan. Jadi kita kayak jadi kayak pelayan gitu loh, Pak. Kita melayani anak-anak gimana sih biar dia tuh nyaman untuk matematika, karena dari SD sudah gimana ya, kayak di hipnotis bahwa matematika itu menyeramkan gitu. Padahal sebenarnya matematika itu ilmu yang gampang loh. Karena pasti. 1 tambah 1 nggak mungkin berubah, jadi ya, betul. pasti tetap 2 kan? Nggak mungkin 1 tambah 1 akan menjadi 3. Beda dengan buat nasi goreng lebih nuyan gitu bisa makan kan gitu. Kenapa matematika bisa menyeramkan? Apakah gurunya kurang senyum? Atau kurang bahagia atau apa sehingga anak itu menjadi takut dengan matematika gitu. Iya, itu sebenarnya ingin saya gini juga perdalam gitu untuk kenapa sih kok bisa menyeramkan. Tapi astagfirullah sih pas saya ngajar mereka nyaman lah untuk itu gitu. Untuk belajar matematika tuh nyaman. Sering kok bilang, kok saya sekarang sama Ibu ngerti ya, kok dulu ini ngajar taruna ya, ngajar taruna. Ini pertama-tama SMA lah kan dia ngajar juga. Dia bilang gitu, Bu, kok dulu saya nggak ngerti ya SMA gitu. Sekarang gimana? Ketagihan saya sama soal matematika itu. Ya belajar dari sekarang, apalagi kamu udah punya tanggung jawab sendiri kan. Uang orang kamu sudah habis untuk les taruna ini, berapa uang sudah habis. Apalagi kamu kalau gagal sampai sekarang kamu mendapatkan itu, udah nggak bertanggung jawab pada diri sendiri gitu. Oh ya, sekarang mau belajar ya. Jadi kalau sekarang Bu Dewayu sudah memahami bahwa matematika menyeramkan, strategi Dewayu sekarang untuk di kelas itu seperti apa? Ya, sama seperti yang bilang tadi, melayani anak-anak. Oke. Saya bilang kayak gini, kalau memang bisa, bilang bisa. Kalau nggak bisa, ya bilang juga nggak bisa. Gitu. Ibu akan tuntun kok satu-satu. Nggak perlu kita cepat untuk menyelesaikan ini, enggak. Yang penting tahu dulu apa itu. Pokoknya fokusnya gini, Maman. Misalnya nih, saya ngajar di papan kan. Dan saya nggak bisa lepas dari papan sebenarnya dulu. Iya. Matematika kan spidol aja banyak, saya bawa bisa 5. Saya jelasin dulu begini. Warna-warni biar tertarik kan. Nggak sih, saya fokus hitam aja warnanya. Terusan saya jelasin nih detail. Tapi sama sekali nggak boleh pegang pulpen, anak-anak nggak boleh pegang buku, fokus ke papan gitu. Dan saya pun yang ngajarnya simple gitu loh, nggak ruwet, dibawa ke sini lagi, dibawa ke sana lagi. Banyak kok guru yang mungkin dia kembali ke dasar dulu kan. Kalau saya nggak usah ada kembali ke dasar. Pokoknya intinya bisa dulu mencari apa sih ini dapatnya dari mana, saya bilang. Setelah saya jelasin, setelah mereka fokus baru catat lagi. Kemudian saya tanya lagi, bisa nggak? Apalagi cowok-cowok ini sangat-sangat malas sekali. Kalau cewek oke lah, yang di depan-depan tuh pasti bisa dia. Cowok-cowok itu dah kadang-kadang mereka nggak ngaku kan bisa apa enggaknya gitu. Pura-pura ngaku, ya udah saya lanjut dulu. Kasih soal, kemudian pas kasih soal itu ya saya pakai absen manggilnya ke depan kan, ya dicek dulu.
kita kasih dulu kesempatan. Siapa yang mau jadi korban gitu biasanya kan. Oh, kalau nggak mau baru ambil absennya. Masih ke zaman dulu lagi sebenarnya. Ya. Enggak, matematika gimana ya? Agak susah untuk mengikuti, beda dengan TIK gitu. Bahasa Inggris bisa dia mengikuti untuk itu, Paman. Matematika aja. Nah, Itu yang buat ya. kenapa kok bisa anak-anak tuh masih baku tidak mau belajar sendiri gitu loh, Paman. Artinya untuk mencari 2 kali 3 pun mereka masih susah gitu. Padahal kan bisa mereka cari sendiri kan 2 kali 3 itu berapa gitu. Tapi mereka harus menunggu gurunya itu untuk mengajarkan gitu. Tapi anak-anak sekarang banyakan seperti itu loh. Top baru dia kerja. Dimanapun tuh top baru dia kerja. Semua mapel begitu. Semua mapel. Itu saya heran kok bisa, padahal contoh sudah ada di atas sih. Hanya kepleset angka sedikit saja tidak mau mencari, padahal Google ada. Banyak hal yang ada sebenarnya, cuman kan mereka nggak mau gitu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu sempat nggak Dewayu menerapkan yang sekarang ada mungkin ice breaking, sudah itu ada simulasi, termasuk juga yang di internet itu kan ada di IG itu misalnya siapa dengan konsep sederhana ini kan ada banyak yang lihat itu. Misalnya penjumlahan pengalian tuh dengan metode yang sederhana. Yang cara cepat itu. Itu loh. Sehingga mereka itu akan jadi tertarik. Sempat nggak? Pasti. Maka saya bilang dari tadi kan banyak guru yang kembali ke dasar. Ini loh begini prosesnya dari A sampai Z panjang. Kalau saya enggak. Saya ngajar tok langsung gitu. Itu dah makanya mereka itu lebih nyaman dengan saya daripada ke guru yang ulang dari dasar gitu. Oh gitu. Itu udah kayak trik-trik itu kan? Ya, berarti lebih cepat mereka ya. gitu. Nah, tadi kan ada melayani masyarakat. Cuma kalau ice breaking enggak? Kenapa enggak? Nah, pertanyaan itu kenapa enggak? Perlu diajarkan kayak lawan saya ya nggak gini. Apa karena orang matematika ya nggak bisa ice breaking ya? Di awal kita biar dia ajak nyanyi, ajak tepuk di awal. Itu yang saya belum bisa. Malahan saya pertemuan awal itu setelah ngabsen dan salam atau apa tuh depan-depan tuh saya malah kasih soal yang minggu lalu, Pak. Tapi senang sih mereka dia mengulang lagi kembali. Soal yang minggu lalu saya kasih. Ada. Ya. Kalau memang itu membuat anak-anak menjadi senang, anak-anak menjadi enjoy, sih nggak masalah sih. Iya. Ya, cuma dianjurkan ice breaking itu fungsinya gimana? Biar suasana kelas itu menjadi adem. Iya, menyenangkan. Karena itu yang merdeka belajarnya kan seperti itu. Kita sebagai guru adalah menebalkan gurakan yang ada di anak, menebalkan potensi yang di anak. Kita nggak akan bisa, anak itu harus bisa matematika, nggak bisa. Iya. Minimal dia memahami loh. Kalau dia memang ada potensinya ke sana, pasti dia akan cepat nangkep. Yang lain pasti akan mandek. Nah, di sana kita perlu pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana mengenal siswa. Oh ini tingkat keinginan belajarnya sekian. Oh ini tingkat belajarnya sekian. Oh ini suka dengan visualnya. Pernah nggak mengadakan kayak video gitu atau simulasi gambar? Itu yang saya belum gini, ice breaking, terus saya mengenalkan gambar-gambar itu belum. Nah, strategi itu selain strategi biar anak-anak menyenangkan, ada strategi pembelajaran yang lain? Masih sama kayak gitu sih, Paman. Simulasi, diskusi, ya, kelompok pasti. Oke, berarti ada diskusi ya. Kemudian kayak misalnya, ya siapa bisa maju ke depan, bisa duluan, auto nilainya pasti lebih lah. Ya contoh. Nah, itu warna kesukaan kan bisa juga. Nah, tapi itu di gimana kan pengelolaannya? Nyari masing-masing sih siswanya, artinya terserah kalian mau mencari data itu, yang penting di dalam kelas teman-teman kalian semuanya. Oh, mencari data. Mencari data. Ya. Itu bisa dipakai SDK. Ya, jadi memang dalam pemilihan SDK itu harus disesuaikan. Ya, dan perlu itu dikembangkan. Karena jadi di sini yang perlu menjadi catatan bagi yang pertama ya,
selaku supervisor nanti pada saat melaksanakan supervisi observasi kelas. Yang pertama adalah bagaimana Bu Diwayu akan berusaha Meningkatkan. apa namanya, Berikan. menggunakan SBK. Ya, istilahnya melaksanakan SBK gitu ya. Itu yang menjadi kendala saya dari dulu tuh, Pak Man. Oke. Dari SBK itu dicanangkan. Ada lagi untuk diskusi? Kadang sih. Diskusi kelompok. Tapi ini sebenarnya oh ya, kalau matematik hanya beberapa materi Mapel yang mapel bisa tertentu. digunakan seperti itu. Mapel apa namanya, topik CP Ya, per CP CP ya, yang bisa didiskusikan. digunakan. Kadang-kadang kalau kita pakai kelompok kayak gitu, satu orang aja yang buat biasanya, Pak Man. Iya sih. Ya. Berbeda misalnya kalau kewirausahaan berkelompok. Enggak, iya masih. Nggak mesti kan satu orang juga yang buat. Bisa jadi. Itu ya jadi Tapi warna. kan di dalamnya kita bagi-bagi, Heeh. ya kan? Misalkan dia akan presentasi, satu orang sebagai moderator yang membuka, Ya. satu orang penyaji materi, satu orang pencatat ataupun yang memberi tanggapan, satu orang yang memberi tanggapan. Jadi semua kelompok itu biar ada tugasnya, dia nggak akan diam. Daripada satu orang yang membuat dia, yang menyampaikan presentasi dia, yang jawab ya. Full Gitu. semua dia. Jadi itulah pintar-pintar kita meramu. Jadi semua anak-anak terlibat. Ya, betul. Kurikulum Merdeka tidak mengejar CP. ya, tapi bagaimana mereka memahami tentang konsep yang kita kasih. Iya, betul. Makanya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran itu ada KSE, kompetensi sosial emosional. Karena anak-anak punya sosialnya dia, jangan terlalu tekan juga. Emosi dia punya, dia akan bisa melonjak, dia akan bisa kabur, dia akan bisa. Nah, di sana ada bagaimana kita menerapkan KSE dalam pembelajaran. Iya. Seperti itu. Jadi ya nanti setelah kita pra-observasi tanggal 16 jam berapa ya? Jam pertama, Pak Man. Oh, jam pertama ya, berarti Jam 8. jam 8 ya. Oke. Speaking, diskusi ya. Oke. Nanti pada saat observasi pasti dia akan memfokuskan kepada speaking, coba diskusi, termasuk juga soal sistemnya, soal tembak yang dapat bonus gitu kan. Penghargaan ya, seperti itu. Termasuk juga metode ajarnya, apakah ceramah, apa diskusi, apa kelompok, apa gimana. Nanti pada saat artinya konsep nanti di pertemuan itu untuk hari Jumat nih. Coba kita pakai diskusi deh, Pak Man. diskusi ya. Oke ya. Baik, terima kasih Bu Diwayu ya, sama-sama, atas Pak Man. kesempatannya sudah ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini ya, meluangkan waktu yang penuh dengan kesibukan Bu Diwayu mengajar. Sangat. Ya, jadi yang sangat merasa bahagia sekali kita bisa ngobrol-ngobrol, saling berbagi. Mudah-mudahan dengan nanti sampai akhir dalam pelaksanaan coaching, Bu Diwayu bisa melaksanakan ice breaking, bisa membuat anak-anak nyaman ya. Karena kalau guru sudah masuk kelas, lihat senyum aja udah bahagia, anak-anak kita juga bahagia, pasti akan materi kita akan nyampe kan.
Kehadiran kita ditunggu-tunggu gitu Bang. Gitu ya. Ya dia berusaha dengan anak-anak, makanya biar mereka menunggu, biar mereka kangen, ya dengan tidak terlalu menjustis anak-anak harus bisa ini. Iya. Ya. Yang penting mereka memahami, dia mau mengerti, oh ini loh materinya, oh ini loh pembelajarannya. Seperti itu. Oke, ya terima kasih buat Wahyu. Oke. Nanti Iki tunas tantangannya, nanti yang perbaiki atau yang ketik nanti kasih. Oke. Sudah ya? Nah, waktu minggu lalu kita belajar tentang Pertandingan. kalian. Tentang apa? Ya, ya, atau kata. Dan seperti yang dijelaskan waktu ini, apa fungsi rata-rata dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Apa fungsi rata-rata dalam kehidupan sehari-hari? Mencari, menganalisis suara di pemilu. Sudah? Masih ingat nggak pelajarannya? Ada bisa sedikit juga. Nah, sebelum kita mulai dicek dulu, masih ingat nggak sama pelajarannya? Nah, saya terus sih Pak. Minggu lalu saya minggu ini. Mana ya? Oh, latihan kayaknya. Saya pakai. Diketahui dalam matematika kelas 10 menunjukkan adalah 70, 80, 75, sekian. Berapakah rata-rata nilai kelas tersebut? Apa yang pernah ditambahin dari dalam bukunya? HP ini ganti sih. Lagi apa ganti mana maksudnya? Pengalihan bukan. Terus pengalihan mana? Coba aku cek ya. Kalian tahu nggak berat badan kalian masing-masing? Tahu. Nah, artinya kalian tahu kan? Nggak tahu. Nah, kira-kira aja deh. Kira-kira aja. 50.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Sudah ya? Ini adalah data teman-teman kalian di dalam kelas. Sudah berat badan dalam bentuk apa satuannya? Apa untuk satuan? Kilogram. Kilometer. Kilometer itu persatuan gini. Panjang. Iya. Baru sadar belum sih? Sudah ya? Nah, pertanyaannya hari ini. Berapakah rata-rata berat badan kelas 10 TKK digabung dengan TKP? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, berapakah berat badan kelas 10 seni pertunjukan? Apa? Berapakah nilai rata-ratanya? Masih di data tunggal ya. Ya tadi kan data tunggal juga itu yang materi kesenian duluan. Nah sekarang juga masih di data tunggal. Kalian kayaknya nggak ingat ya berapa dapat nilai matematika di rapot ya? Oke, pasti 60. Kayaknya minimal 70 udah itu kan. Ya dapat nilai berapa kira-kira? Siapa sih angkat tangan dapat nilai 70? Ya. Angkat tangan aja tegangan kan itu musuhnya semua. Ya, 63 orang. Kemudian yang dapat nilai 72, kayaknya satu nggak ada 72. Kayaknya yang 90 deh Bu. Kayaknya itu nggak ada. 72?
Ya, betul. Jawabannya itu dibagi sama kayak jawabannya. Ya. 70 dulu kali 3. 200. 72 kali 72. ya 72. 75 kali 7 Oh, bosan. 2 kan ya? 25 78 kali 7 500 80 kali 3 240. Ketika sudah dikalikan itu baru kalian tambahkan ini jumlahkan dan ini juga jumlahkan. Ini kan 21 jadinya. Ini dijumlahkan adalah 1.800. berapa tadi? 1.593. Kemudian rata-ratanya itu kalian tinggal bagi 1.593 dibagi dengan 20. Jawabannya adalah berapa? Ini ya sama kok jawaban Surya betul, jawabannya Senang juga betul. Cuma caranya aja yang berbeda. Tapi kalian hebat bisa menemukan caranya. Gimana ya? Sekarang gini, udah semua paham kan? Sekarang kalian cek teman di kelas kalian. Bekalnya per hari. Susah. Kok susah? Kan kita cuma nanya ke teman kamu gitu. Jumlah kalian sekarang yang hadir berapa orang? 22. Nah, bekal hari ini aja, ada bekal ini juga bisa lanjut deh. Bekal yang hari ini berapa? 20. Rata-ratain aja. Itu udah apa isinya rata-rata? Berapa ngabisin jadinya per hari? Kemarin 40, sekarang 10. Belum belajar tadi mau belajar. Kalau misalnya kalau kalian bisa gini aja, per orang aja deh. Misalnya hari Senin kalian ngabisin berapa, hari Selasa kalian ngabisin berapa? Kemarin hari ada ya.
Kalau yang lain pasti tetap 20.000 kan perharinya. Kalau mungkin Okta karena dia pakai mingguan, beda-beda dia perharinya. Ya harinya aja tak pakainya. Sudah berarti kalian ada jumlah 22 siswa kan? Berarti ada 22 datang uang satu kalian hari ini. Semua ibu, bapak bukan sekarang ya. Nah, ya seperti kemarin kita buat itu loh, ukuran sepatu kalian berapa, warna apa. Sekarang itu juga uang satu kalian. Ayo, 22 data berarti. Rata-rata 25.000 ya. Ada, benar. Dia nggak ada saja. Karena nggak ada uang 25, pasti 25.000. Isi 18. Sudah ya? Ustaz? Bahkan dia juga rata-rata. Kita dari gue dulu. Dulu. Nah, coba lihat berapa? Final. Lihat ke depan. Tuh, dari sudah ke belakang. Ini apa kurang? Ini apa kurang? Ini apa kurang? Sampai. Oh, sampai dengan. Oh, Sudah, lihat ke depan. Berikut adalah data berat badan siswa SD kelas 5 dengan interval pakai kilogram tetap ya. 25 sampai Berat 25 sampai dengan 29 itu ada 5 orang. Entah itu 26, 27, 28. Ya, kita pakai rentangan, pakai interval. Itu namanya data berkelompok. Kemudian interval 30 sampai dengan 34 itu adalah 35 sampai 39 adalah 4 orang, 40 sampai 45 adalah 4 orang. Jangan nanti kalian kalikan ini 25 kali 5 berapa? 29 salah. Caranya adalah kalian cari dulu nilai tengahnya. Inilah yang dipelajari di SMK dan SMA. Cara mencari nilai tengah 25, 28. Hitung ya, 25, 27, 28, 29. Tengah-tengahnya apa? 27. 25, 26, 27, 28, 29. Tengah-tengahnya 2. 30 sampai 34 tengah-tengahnya apa? 35 sampai 39. Setelah itu kalian baru kalikan seperti mencari rata-rata tadi. 5 kali 27 Oh,
Benar ya? Benar. 7 kali 32? Satunya. Soalnya. 37 kali 4? No, 328. Berapa? 328. Tadi buat kan? 200. 37 kali 4? Terus 48. 42 kali 4? Gampang nih. Terus 68. Ya, terus 68. Kalau jadi Kemudian jumlahkanlah frekuensi dengan hasil perkalian nilai tengah dengan frekuensi. 5 tambah 7 tambah 4 tambah 4 lagi. Kayaknya sih nanti ya. Seduh. Jumlahkan. Ada kan sinar ya tuh. 5, 9, 16. Berapa? 675. Ya, kemudian rata-rata sama dengan 675 dibagi dengan 20. berapa? Sekat. Cepat yang kalian itu sendiri kita boleh. Berapa? 33,7. Bisa? Bisa. Silakan nih. Kayaknya. Bisa, Bu. Aduh, sih kayaknya supaya masyarakat nih harus bisa. Bravo. Ya misalnya saya bisa, lanjut kan? Dia butuh apa? Siapa betul boleh benar. Dia tuh. Nah, silakan dicek soalnya, tapi kalian jangan pakai modus ya, pakai nean atau rata-rata. Itu kan soal modus, ganti pakai soal nean atau rata-rata. Dia itu yang sampingnya. Jadi nean di samping ini tuh nean ada nih. Rata-rata. Modus itu lain nanti kan belakangan. Buat soalnya ya. Kesabarannya itu loh, mau dibuat nggak, mau dibuat nggak, mau dibuat nggak soalnya. Terus kalian kan? Dia ada topik, Bu. Oh gitu ya. Bang ada teleponan gitu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tapi pertanyaan ibu kan bukan bahwa yang sudah ditanyakan hari ini kan? Mau sapu, Bro. Udah bangun kan adik? Kasih ya. Ya, Ibu. Malik. Apa yang beda? Oh, belum dikalikan ya. Nanti dikubur ya. Woo!